Kenapa amanahnya cuma 3 di 0 sampai 7 tahun? Karena di yang 3 inilah menentukan seperti apa anak kita ke depan. Sepakat Bapak dan Ibu? Kita ini banyak ditentukan oleh 3 hal yang tadi itu. Itulah sebabnya kenapa di anak 0 sampai 7 tahun jaga yang 3 itu. Jelek atau buruknya orang, akhlak, adabnya, lain-lain itu ketika dia dewasa ditentukan oleh 3 yang tadi itu. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Kelak kemudian hari, ayah dan bunda, anak-anak yang melihat Allah Subhanahu wa taala, nanti dia mulai hisab, kita juga akan berurusan dengan yang 3 ini. Betul Bapak Ibu? Harkat hidup kita, mulia atau tidaknya kita sepanjang hidup kita juga ditentukan oleh yang 3 ini. Masih ingat Bapak dan Ibu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kalau kita nggak menggunakan apa yang Allah inginkan di usia 0 sampai 7 tahun ini, berarti kita berkhianat untuk kehidupan anak kita ke masa depan. Bunda ya? Baik. Itulah sebabnya kenapa guru-guru PAUD, TK dan SD itu dipastikan tahsinul Qur'annya sudah selesai. Gitu ya Bunda ya? Kalau ditanya mana yang banyak hafalan guru PAUD, TK, SD dibanding SMP dan SMA, harusnya yang paling banyak itu PAUD, TK dan SD. Mana yang paling tinggi gaji guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, harusnya yang paling besar itu gajinya guru PAUD, TK dan SD. Karena apa? Allah yang memberikan amanah yang terbaik. Tidak mungkin kita sambut amanah yang terbaik dari Allah itu dengan orang yang biasa-biasa saja. Sepakat Bapak dan Ibu? Jadi nggak mungkin Pak, kalau Bapak Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, punya cucu 0 sampai 7 tahun, bilang sama anak Bapak dan Ibu, jangan main-main dengan anakmu di usia 0 sampai 7 tahun. Negara ini hebat atau tidaknya bukan tergantung dari lulusan perguruan tinggi mana, tapi tergantung dari seperti apa dia PAUD dan TK-nya. Gitu loh Pak. Negara ini hebat atau tidak sangat tergantung seperti apa Bapak Ibu dulu punya anak 0 sampai 7 tahun, seperti apa Bapak Ibu perlakukan anak 0 sampai 7 tahun. Nah, ini kurikulumnya Allah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, yang kedua adalah usia 8 sampai umur 15 tahun. Apa yang Allah inginkan? Hampir seluruh para ahli parenting di dunia, ayah dan bunda. Terakhir Allah mudahkan saya ada konferensi di Brussels waktu itu sekitar beberapa bulan setelah Covid. Waktu itu saya diberikan kesempatan untuk ngisi di sana dan ada satu kesepakatan hampir seluruh para ahli di dunia menyebutkan bahwa Asy-Syafat 102 ini itu adalah salah satu kurikulum terbaik untuk anak umur 8 sampai 15 tahun. Jadi pola Nabi Ibrahim mengurus Nabi Ismail itu adalah pola terbaik untuk anak di umur 9 sampai umur 15 tahun. Gitu ya Bunda ya? Jadi caranya berbeda mengurus. Memuji anak di usia 0 sampai 7 tahun pasti berbeda dengan memuji anak di usia 8 sampai 15 tahun. Beda? Beda karena perkembangannya berbeda. Gitu ayo. Ya. Nah, baik. Nah, yang terakhir adalah usia sekitar usia dewasa. Jadi bagaimana pola Ayahanda Luqman? Ini yang saya sebut Bapak dan Ibu, saya masih belajar, ini sama-sama belajar. Satu, Bapak Ibu ya, kenapa? Karena anak itu amanah Allah, maka kita harus cari tahu kurikulumnya Allah maunya seperti apa gitu ya. Jadi tugas kita adalah PR-nya ada satu, Bapak Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, lihat An-Nahl 78, salah satunya Bapak Ibu ya, salah satunya. Jangan-jangan selama ini kita ngurus anak 0 sampai 7 tahun, kita nggak tahu sebenarnya. Ayo Bunda, apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan sekolah kita selama ini di usia PAUD dan TK-nya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ayo. Jangan-jangan kita punya anak 8 sampai umur 15 tahun nggak tahu caranya bagaimana menghebatkan anak di usia 8 sampai umur 15 tahun. Yang kedua ayah dan bunda adalah makin kecil usia anak makin besar amanahnya Allah. Jadi gimana logikanya Bapak Ibu? Semakin kecil umur anak kita, semakin besar potensi amanah yang Allah titipkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh saya ambil contoh nih Bapak dan Ibu, usia 0 sampai 7 tahun itu potensi tumbuh kembang yang Allah titipkan paling minimal itu 86, sekian persen. 8 sampai 15 tahun tinggal 67%. 15 tahun ke atas tinggal 25%. Jadi kalau begitu gimana logikanya? Semakin kecil anak, semakin besar potensi Allah. Harusnya Bapak Ibu semakin kecil anaknya, semakin serius mengurusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang tadi saya sebutkan.
Kalau di sekolah semakin kecil grade sekolah, semakin kecil, semakin PAUD dan TK, harusnya dipegang oleh guru yang tidak biasa-biasa saja. Urusannya kenapa? Karena Allah amanahkan yang terbaik di usia kecil, jangan kita berikan orang-orang yang tidak terbaik. Gitu Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu? Nah, ini contohnya ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gaji guru PAUD TK SD itu Bapak Ibu jauh lebih besar dari guru-guru yang di atas dari PAUD TK dan SD. Karena apa? Allah memberikan amanah. Nah, itulah sebabnya kenapa ibu-ibu dan bapak kalau punya anak 0 sampai 7 tahun jangan pernah main-main dengan anak 0 sampai 7 tahun. Karena 0 sampai 7 tahun itu potensi terbaik, pendengaran terbaik. Bapak Ibu bayangkan, dia mampu menyimpan apa yang masuk lewat matanya, lewat telinganya 10 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, kita rubahlah sikap kita. Kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, jangan seenaknya muter TV. Itu Bapak Ibu. Hati-hati dengan games, hati-hati dengan permainan, hati-hati dengan bicara bapak dan ibu. Karena apa? Telinganya sangat sensitif, Bapak dan Ibu, sangat sensitif. Jadi Bapak Ibu bertengkar suami istri, Bapak Ibu ngomong yang nggak benar, ayah bunda, kemudian jarang baca Al-Quran Bapak dan Ibu, anak 0 sampai 7 tahun, jadi yang dia dengar itu adalah sesuatu yang memang tidak baik, tidak bermakna, yang lagu sifatnya. Ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian ayah dan bunda yang terakhir adalah amanah pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ayah bunda, ini kenapa kita membicarakan pengasuhan qanaah tadi itu? Karena target pengasuhan kita cuma satu. Kita ngurus anak itu targetnya cuma satu. Mau di sekolah mau di rumah cuma satu. Apa itu targetnya? Jangan meninggalkan anak yang lemah. Itu Bapak Ibu ya. Anak yang lemah itu adalah anak yang usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Orang sering sekarang menyebutnya dengan generasi durian, generasi stroberi gitu Bapak Ibu ya. Yang usia fisiknya lebih maju dari usia psikologisnya. Jadi kalau Bapak Ibu dan pihak sekolah ingin berhasil mengurus dan menghebatkan anak-anak, targetnya cuma satu, jadikan anak yang tangguh. Anak yang tangguh itu adalah anak yang usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Itu. Adik sekarang umur berapa, Khafi? 13 tahun. Khafi umur 13 tahun. Khafi umur biologisnya 13 tahun. Harusnya kematangan berpikirnya Khafi di atas umur 13 tahun. Kalau itu kita berhasil mengurus pendidikan anak kita. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Khafi ada persoalan, Khafi ini umur 13 tahun ada persoalan, supaya kita berhasil mengurus dan menghebatkan Khafi. Kalau Khafi bilang sama saya, bilang, ayah aku tadi ada masalah sama temanku. Kalau kita mau mencapai target, jangan selesaikan masalah Khafi. Kalau kita selesaikan masalah Khafi, berarti kita tidak mematangkan psikologisnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita selesaikan, ya Khafi udah kamu belajar aja, nanti urusan itu biar ayah ngurus. Itu namanya fisiknya bertambah terus, tapi kematangan psikologisnya nggak bertambah. Gitu Bapak Ibu ya. Nah itulah sebabnya kalau kita lihat di sirah dan di sejarah-sejarah yang lain, Zaid bin Sabit, Usamah, Muhammad Fatih dan lain-lain itu umurnya 14 tahun secara fisik, tapi kematangan psikologisnya umur 20 tahun. Ya Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya nanti di sekolah, di tazkiyah, Bapak Ibu bisa ngelihat kalau anak-anak SMP dengan anak SD itu pasti perlakuannya berbeda. Kalau anak kelas 3 SD ke bawah, itu kita kalau dia berhasil mengerjakan pekerjaan, kita biasanya memuji. Memuji itu adalah puji yang konkret sifatnya. Misalnya gini, anak Bapak Ibu kelas 3 SD ke bawah, dia bilang, Pak Guru, aku bisa menggambar, aku hebat sekali menggambar. Nah kita pas ngomongnya gini Bapak Ibu, ya Allah hebat sekali anak Bapak Ibu bisa menggambar. Itu pas. Karena anak umur kelas 3 SD ke bawah, yang dia butuhkan adalah puji aku di sini dan sekarang. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak Bapak Ibu kelas 4 SD, kalau di sekolah umur anak-anak ada kelas 4 SD ke atas, kalau dia mengatakan, ayah Irwan, aku tadi berhasil mengerjakan pekerjaan yang sangat susah sekali. Kalau saya memujinya begini, ya Allah hebat banget anak Pak Guru. Dia ngomongnya gini, biasa aja kali. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa?
Karena kita sedang berkhianat dengan perkembangannya. Umurnya sudah 13 tahun, sementara kita memujinya seperti anak kelas 3 SD ke bawah. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu contohnya. Jadi Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, hal yang sangat sederhana, tetapi begitulah yang Allah inginkan. Ya Bapak Ibu ya. Setiap pagi ibunya Muhammad Fatih itu bawa Muhammad Fatih itu ke depan rumahnya. Dan kemudian menyampaikan, apakah kamu melihat nak di seberang selat itu apa? Gitu. Muhammad Fatih mengatakan itu adalah daerah yang akan ditaklukkan. Banyak sekali orang ingin menaklukkan daerah itu, tapi nggak ada yang berhasil. Ibunya selalu mengatakan, engkaulah nanti insya Allah yang menaklukkan Konstantinopel. Itu setiap pagi Bapak Ibu. Umurnya berbeda itu, kalau umurnya sudah besar, ibunya menyampaikan juga yang cara yang berbeda. Baik.